Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 367, Melawan Jiu Xiu. Meski hanya berdiri dengan tenang di sana, pemuda berjubah emas itu menarik perhatian semua orang. Siapa dia? Semua ahli, termasuk para prajurit dari Istana Kaisar Suci merasa bingung. Jelas, pemuda berjubah emas itu berasal dari Istana Kaisar Suci, tetapi keberadaannya tidak diketahui, bahkan oleh kepala istana dan para tetua. Hanya guru suci pertama dan kedua yang terkejut dengan kedatangannya. Tuan Jiu Xiu. Guru suci pertama dan guru suci kedua bergegas memberi hormat kepada pemuda itu. Cara mereka menyapanya membuat semua orang tercengang. Guru Jiu Xiu. Mereka memanggil pemuda berjubah emas ini sebagai guru. Bagaimana mungkin? Seorang ahli yang ketakutan segera berseru, para Master Suci dan Istana Kaisar Suci memiliki status yang begitu tinggi. Terutama Master Suci pertama. Dia selalu menjadi tokoh tertinggi kedua di benua Nanyang. Di seluruh benua Nanyang, siapa yang memenuhi syarat untuk dipanggil Master olehnya? Master adalah sebutan untuk ahli yang lebih kuat. Disebut demikian oleh First Holy Master memiliki banyak arti. Tuan Jiu Xiu. Apakah ada orang seperti itu di Istana Kaisar Suci? Guru suci pertama memanggilnya guru. Seberapa kuat Jiu Xiu ini? Semua orang yang mendengarnya merasa takjub. Para ahli dari Istana Kaisar Suci, yang telah menjadi pucat seperti orang mati, telah menyalakan kembali harapan mereka pada saat ini. Mereka tidak tahu siapa Master Jiu Xiu ini, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Master Jiu Xiu jelas ada di pihak mereka. Sementara semua orang menatap pemuda berjubah emas itu, mata Jian Wushuang juga tertuju pada Jiu Xiu ini. Seorang pemuda dengan bekas luka pedang di antara kedua alisnya. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Sebelumnya, ketika ayahnya menceritakan bagaimana Menara Bulu Darah memusnahkan klan Ji, dia menyebutkan bahwa bukan hanya para ahli dari Menara Bulu Darah, tetapi juga seorang pemuda dengan bekas luka pedang di antara kedua alisnya yang telah membunuh orang-orang mereka. Pemuda inilah yang mengambil ibunya serta jiwa pedang ayahnya. Jelaslah, laki-laki yang telah mengambil ibu dan ayahnya adalah pemuda berjubah emas yang berdiri di depannya saat ini. Dengan senyum tipis di bibirnya, pemuda berjubah emas itu menatap dua hantu jiwa pedang raksasa di belakang Jian Wushuang dan tersenyum dingin. Meskipun garis keturunan leluhur pedang telah menurun ke tingkat seperti itu, kau masih berhasil membangkitkan jiwa pedang ganda. Bakatmu benar-benar bagus. Kurasa kau bahkan lebih baik dari ayahmu. Jika aku bisa mengambil semua jiwa pedangmu, maka panenku pasti akan mengesankan. Kau ingin mengambil jiwa pedangku. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan. Suara Jian Wushuang juga sangat dingin. Sementara itu, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Di belakangnya, esensi pedang yang dikumpulkan oleh dua hantu jiwa pedang juga meningkat. Dialog antara keduanya tidak menyembunyikan apapun. Dialog itu bergema di seluruh area, tetapi para ahli yang mendengarnya semuanya bingung. Garis keturunan leluhur pedang. Jiwa pedang. Apa itu? Meskipun ada banyak ahli yang hadir, jumlah ahli Saint Realm tidak lebih dari 50 orang. Beberapa dari mereka bahkan berpengetahuan luas, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang garis keturunan leluhur pedang atau jiwa pedang. Tuan Jiu Xiu, Jian Wushuang ini memiliki kekuatan yang sangat besar, yang jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh Istana Kaisar Suci kita. Tuan Jiu Xiu, tolong bunuh dia untuk kita. Kata Tuan Suci pertama dengan hormat. Bahkan jika kau tidak mengatakan itu, aku akan menghadapinya. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan acuh tak acuh. Pedang panjang berwarna ungu, dengan aura yang lemah, muncul di tangannya. Itu adalah senjata sihir tingkat 3 biasa. Sosok Jiu Xiu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di sebelah Jian Wushuang. Pada saat yang sama, pedang panjang ungu itu dengan ringan menebas ke arah Jian Wushuang. Seberapa cepat? Jian Wushuang terkejut. Jiu Xiu begitu cepat, bahkan Jian Wushuang pun merasa ngeri, dan pedang yang diayunkan Jiu Xiu sangatlah misterius. Ketika pedang itu ditebas, Jian Wushuang merasa seakan-akan dirinya ditekan dari segala arah. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah pedang ini telah menguncinya sepenuhnya. Pemahamannya tentang asal-usul jauh lebih baik dariku. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Begitu Jiu Xiu menunjukkan keahliannya, Jian Wushuang segera memahami bahwa kultivasi Jiu Xiu masih dalam alam Saint. Selain itu, tingkat kekuatannya jauh lebih buruk daripada Jian Wushuang, tetapi pemahaman asal-usul pemuda itu jauh di atasnya. Saat cahaya pedang mendekat, Jian Wushuang menyadari bahwa dia tidak dapat menghindar. Oleh karena itu, dia menyerah untuk melarikan diri dan menghadapinya secara langsung, mengacungkan pedang pembunuh 3 miliknya, yang memancarkan amarah yang mengerikan. Dentang. Meskipun suaranya sangat pelan, namun suara benturan rendah dan keras terdengar saat keduanya bertabrakan boom.
Boom! Dua cahaya pedang yang mengejutkan segera muncul dan melesat ke tanah. Ledakan gelombang dentang. Terdengar suara gemuruh hebat di tanah ketika sebuah retakan besar, menyebar hingga ratusan meter, muncul, seakan membelah tanah menjadi dua. Pada saat yang sama, retakan pedang lainnya menyapu ke arah gerbang Istana Kaisar Suci, bahkan mencapai beberapa bangunan di dalam istana. Bung gelombang raungan keras terdengar dan sejumlah besar bangunan langsung hancur, tanpa ampun membunuh banyak murid Istana Kaisar Suci yang berada di dekat atau masih di dalam bangunan. Di udara, Jian Wushuang dan Jiu Xiu mundur pada saat yang sama. Dia hanya berada di alam noda, namun kekuatannya begitu dahsyat. Jiu Xiu menatap Jian Wushuang dengan heran, lalu menyeringai dan berkata, ini menarik. Pada saat ini, Jiu Xiu melangkah maju lagi. Jiu Xiu segera menutup jarak, muncul di depan Jian Wushuang sekali lagi. Dengan pedang panjang ungu masih di tangannya, dia menyerang lagi dengan santai. Namun kali ini, dia menyerang 3 kali berturut-turut dengan cepat. Hua, hua, hua. Ketiga cahaya pedang itu sungguh cepat dan sangat halus. Wajah Jian Wushuang berubah serius saat dia segera mengayunkan pedang pembunuh 3 kali. Degup, degup. 2 kali benturan beruntun terdengar. Dari 3 cahaya pedang, 2 di antaranya berhasil ditangkis oleh Jian Wushuang, sementara 1 lagi mengenai tubuhnya, meninggalkan bekas darah yang jelas di dadanya, memaksa Jian Wushuang mundur dengan cara yang memalukan. Begitu dia mendapatkan kembali keseimbangannya, Jian Wushuang melihat tanda darah di dadanya, yang ternyata berdarah. Dia terluka. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak dia menjadi guru terhormat dan memperbaiki tubuhnya. Sebelumnya, selama pertarungan jarak dekat melawan guru suci pertama, ketika puluhan serangan mendarat langsung di tubuhnya, itu hanya meninggalkan beberapa bekas, yang dengan cepat menghilang tanpa meninggalkan satu pun luka. Sekarang, meskipun cahaya pedang yang ditunjukkan oleh Jiu Xiu hampir tidak menembus kulitnya, tetap saja benar bahwa dia telah terluka.